البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Pertemuan terakhir kita mengambil tentang golongan yang menyelisihi kebenaran dalam perkara qada wal qadar. Secara umum terbagi menjadi berapa firqah akbar? Dua, yaitu Jabriyah, Qadariyah. Baik. Jabriyah apa keyakinannya dalam masalah qadar ini secara ringkas? Hendak ya Cahya? Bahwasanya hamba-hamba ini terpaksa pada perbuatan-perbuatannya. Jadi hamba tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan sama sekali. Perbuatannya semuanya adalah perbuatan terpaksa, seperti kondisi kapas yang tertimpa angin. Baik. Sebab mereka seperti ini karena dalam masalah takdir terjatuh dalam hulu atau dalam taksir. Indak ya Wafa, hulu. Baik. Karena mereka hulu dalam menetapkan takdir sehingga berakhir seperti ini. Bahwasanya semua gerakan hamba ini gerakan terpaksa. Bagaimana membantahnya Syukran? Taib, yang pertama kita bantah dengan taib dalil akli, bahwasanya setiap orang bisa membedakan perbuatannya apakah itu terpaksa atau pilihan sendiri. Nah, seandainya seorang berbuat zalim kepada pihak lain, kemudian ketika mau dihukum mengatakan aku terpaksa pada perbuatanku, maka jelas ini suatu alasan yang tidak bisa diterima. Kemudian bantahan kedua, Abdurrahman. Yang kedua, ikhwan, intinya dengan dalalatut talazum. Seandainya memang perbuatan hamba itu semuanya terpaksa, tentu ketika Allah menghukum orang-orang bermaksiat itu berarti Allah zalim. Dan ini jelas kelaziman yang batil yang menunjukkan bahwasanya keyakinan mereka juga batil. Kenapa? Karena Allah telah tetapkan amalan hamba itu sebagai perbuatan hamba itu sendiri yang diganjar sesuai dengan baik atau buruknya. Firqah yang kedua, Pak Hamzah, Qadariyah, apa keyakinannya? Intinya mereka tidak beriman terhadap takdir. Firqah yang tidak mengimani takdir. Nah, dan Qadariyah bertingkat-tingkat, akhwan. Ada yang Qadariyatun Nufah, Qadariyah yang mereka betul-betul meniadakan ilmu Allah. Nah, ini yang muncul awal-awal dulu, Qadariyatun Nufah, yang mereka mengingkari bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Yang dicetuskan oleh siapa? Ahmad Ma'bad Al-Juhani di daerah mana? Basrah. Taib. Anal amra unufun. Dan golongan inilah yang dikatakan oleh Imam Syaukani, Imam Syafi'i, ikhwan, mereka sampai tingkatan kufur. Dan terkait permasalahan perbuatan hamba, Qadariyah meyakini bagaimana zikri.
bahwasanya hamba-hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, karena keyakinan ini Qadariyah digelari apa? Inda Quraisy. Tayyib, na'am. Mereka digelari dengan majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Bagaimana sekarang membantahnya ya Iqbal? Baik, yang pertama jelas mereka menyelisih nas yang sahih. Allahu khaliqu kulli syai' wallahu khalaqakum ma ta'malun. Jelas di situ menetapkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan hamba dan amalan-amalan perbuatannya. Kemudian yang kedua apa Rifki? Baik, Allah Subhanahu wa taala penguasa langit dan bumi dan penciptanya. Maka bagaimana ada dalam wilayah kekuasaan Allah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah dan penciptaannya. Jelas batil. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala aqsamul iradati wal farqu bainahuma. Jenis-jenis iradah dan perbedaan antara keduanya. Dan iradah yang dimaksud yaitu iradatullah, kehendak Allah di sini. Qala iradatullah tanqasimu ila qismain. Iradah Allah. Iradah apa maknanya? Cahaya? Kehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Kauniyatin wa syar'iyatin. Jadi iradah ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ini jelas. Jelas? Sakif? Iradah ada berapa? Dua, apa saja? Iradah kauniyah dan syar'iyah. Nah, sekarang satu persatunya perhatikan. Fal kauniyatu hiya allati bi ma'nal masyiah. Adapun iradah kauniyah itu adalah yang bermakna masyiah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mesti terjadi ya kawan. Makanya iradah kauniyah ini semakna dengan istilah lain al-masyiah. Sehingga kalau untuk mudahkan bahasanya berarti iradah kauniyah sama dengan masyiah. Kaqaulihi ta'ala faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah beri hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Nah, Allah kehendaki di sini maksudnya apa? Yasha'u. Faman yasha'illah. Siapa saja yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah, dengan masyiahnya untuk dapat hidayah, mesti dapat hidayah tidak? Abdullah. Mesti dapat hidayah kalau Allah kehendaki dapat hidayah. Wa man yuridillah wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan siapa saja Allah kehendaki dengan kehendak kauni untuk Allah sesatkan, maka Allah jadikan dadanya sesak berat menerima kebenaran. Baik. Ini sangat gamblang. Yurid di sini, nah, iradah yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Wa syar'iyyah, adapun iradah syar'iyyah hiya allati bi ma'nal mahabbah. Itulah yang bermakna mahabbah. Iradah syar'iyyah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berupa hukum-hukum syar'inya. Nah, hukum-hukum syar'i ini kan mesti sesuatu yang Allah cintai ya, Pak. Hukum-hukum syar'i Allah menghendaki hambanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya dalam ayat
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di sini jelas Allah menciptakan jin dan manusia, Allah menyukai mereka untuk apa? Allah menyukai mereka untuk apa, Zikri? Untuk beribadah kepada Allah. Tapi hamba ada yang beribadah dan ada yang tidak. Ya tidak? Hah? Apakah semua hamba beribadah? Tidak. Tapi hamba ada yang beribadah, ada yang tidak. Menunjukkan akhwat bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai yang berupa iradah syar'iyah ini terkadang terwujud, terkadang tidak terwujud. Nah, ini iradah syar'iyah, yaitu intinya berarti hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki yang berupa hukum-hukum syar'inya. Faqaulihi ta'ala wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan taubat kepada kalian jika kalian minta untuk diampuni, jika kalian bertobat. Taib. Wal farqu bainahuma, sekarang perbedaan antara keduanya. Dan mengetahui perbedaan iradah kauniyah dan syar'iyah penting, kawan. Karena firqah qadariyah, Mu'tazilah terjatuh dalam kesesatan di antara sebabnya karena mereka tidak membedakan dua jenis iradah ini, tapi mereka jadikan satu. Wal farqu bainahuma anal kauniyata yalzamu fiha wuqu'ul murad. Anal kauniyah, yang pertama perbedaan antara keduanya, kawan, anal kauniyah yalzamu fiha wuqu'ul murad. Bahwasanya iradah kauniyah itu mengharuskan padanya terjadinya apa yang diinginkan oleh Allah. Wala yalzamu an yakuna mahbuban lillah, dan tidak mengharuskan untuk perkara yang terjadi itu Allah cintai. Paham sampai di sini? Mudahnya, kawan, berarti kalau iradah kauniyah itu mesti terjadi. Sedangkan iradah syar'iyah itu tidak mesti terjadi. Dan adapun pada kalimat wa amma syar'iyyah fayalzamu an yakuna al-muradu fiha mahbuban lillah wa la yalzamu wuqu'uh. Adapun iradah syar'iyyah maka melazimkan bahwasanya perkara tersebut yang diinginkan adalah dicintai oleh Allah, tapi tidak mesti terjadinya. Berarti dari sini ada dua perbedaan kalau bisa kita simpulkan. Yang pertama, kawan, iradah kauniyah mesti terjadi, sedangkan iradah kauniyah tidak mesti terjadi. Iradah syar'iyah tidak mesti terjadi. Yang kedua, iradah kauniyah itu tidak mesti dicintai oleh Allah, sedangkan iradah syar'iyah itu mesti perkaranya yang diinginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang terjadi, maka itu mesti padanya iradah apa? Mujahid. Pada semua perkara yang yang terjadi, mesti itu kaitannya dengan iradah apa? Kauniyah. Baik. Dan semua perkara yang Allah cintai itu mesti kaitannya dengan iradah apa, Abdullah? Syar'iyah. Baik. Berarti terkadang pada satu perkara, kawan, bergabung padanya iradah kauniyah sekaligus iradah syar'iyah. Contohnya apa? Syukran. Pada perkara yang padanya iradah kauniyah juga iradah syar'iyah. Salatnya orang yang salat,
Tayyib, menuntut ilmunya seorang penuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, memang iradah kauniyah Allah kehendaki. Terjadi sih. Tayyib, dan secara syar'i itu dicintai. Paham? Kemudian terkadang pada suatu hal itu apa? Perkara tersebut terjadi tapi tidak Allah cintai. Berarti Allah kehendaki secara kauni tapi tidak dikehendaki secara syar'i. Contohnya apa ini, Bapak? Nah, bermaksiatnya seorang yang bermaksiat. Kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Talib. Abu Talib mati dari atas kekufuran. Allah kehendaki secara kauni itu terjadi. Tapi apakah secara syar'i dikehendaki? Wes, tidak, karena secara syar'i dituntut semuanya untuk berislam, beribadah. Paham? Jadi terjadinya maksiat itu Allah kehendaki atau tidak? Kalau sekarang ditanya. Nah, karena di sini orang-orang Mu'tazilah bingung ya, Pak. Saya terjadinya maksiat Allah kehendaki tidak? Kalau dikehendaki, kenapa Allah menghendaki maksiat? Ya kan? Kalau tidak dikehendaki kok terjadi? Berarti ada sesuatu yang terjadi yang tidak dikehendaki Allah. Mereka bingung ya, Pak. Akhirnya ada seorang Arabi ketika mendengar kalimat-kalimat seorang Mu'tazili yang sedang menyampaikan ceramah, bahwasanya Allah menghendaki untuk hamba-hambanya beribadah, sedangkan syaitan menginginkan untuk mereka melakukan syirik. Berarti pada orang yang berbuat syirik, kehendak syaitan lebih menang daripada kehendak Allah. Berarti mending beribadah kepada yang menang daripada yang kalah. Ini pola pikir Arab. Nah, karena apa? Karena batilnya keyakinan Mu'tazilah ini menimbulkan kebatilan-kebatilan berikutnya. Paham? Sekarang pertanyaannya sekarang. Tadi apa? Apakah apa tadi? Nah, apakah maksiat itu dikehendaki oleh Allah, Aba Suhaib? Terjadinya maksiat apakah dikehendaki oleh Allah? Nah, barakallahu fiik. Nah, kita jawab dikehendaki secara kauni. Secara kauni karena itu terjadinya maksiat. Secara kauni Allah kehendaki karena ditetap. Dan secara syar'i tidak dikehendaki. Karena Allah tidak mencintai kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, baru kemudian akan muncul pertanyaan berikutnya, apa hikmahnya kok Allah secara kauni menghendaki terjadinya maksiat? Maka kita katakan padanya imtihan, padanya ikhtibar untuk para hamba, diketahui siapa yang betul-betul taat pada syariat Allah ataukah yang membangkang. Ini penting untuk bisa membedakan dua iradah. Perhatikan catatan kaki. Nah, insyaallah kalau jelas yang tadi diterangkan akan mudah memahami catatan kaki ini. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, lakin yang bagi an ya'rifa anna al-iradata fi kitabillahi ala naw'ain. Akan tapi seseorang sepantasnya untuk mengetahui bahwasanya iradah dalam kitabullah itu ada dua jenis. Ahadihima al-iradatul kauniyah. Yang pertama iradah kauniyah. Wahia al-iradatu al-mustalzimatu li wuqu'il murad allati yuqalu fiha ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Iradah kauniyah yaitu iradah yang melazimkan terjadinya perkara yang dikehendaki, yaitu hal-hal yang dikatakan padanya masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi.
Nah, ungkapan ini diarahkan pada iradah apa? Akbar kauniyah yang sama dengan istilahnya apa? Masyiah. Makanya di sini yasha, wa ma lam yasha lam yakun. Wa hadhihi al-iradatu fi mithli qawlihi faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Telah kita lewati terjemahnya. Wa qawlihi wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyuwiyakum. Tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku ingin menasihati kalian apabila Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ya kan? Gimana nasihat kita bisa bermanfaat kalau Allah menghendaki yang dinasihati ini memang tersesat? Nah, iradah yang dimaksud di sini bagaimana Allah menghendaki orang tersesat. Kita katakan iya, karena itu yang dimaksud adalah iradah apa? Iradah apa? Kauniyah. Sebab iradah kauniyah tidak ada kaitannya dengan mahabbah. Qala ta'ala walau syaa Allah maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah kehendaki maka mereka tidak akan berperang. Akan tapi Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Di sini disebutkan dalam dua istilah, syaa yaitu masyiah, yurid yaitu iradah. Iradah kauniyah sama dengan masyiah. Wa qala ta'ala walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Seandainya saja tatkala engkau masuk ke kebunmu mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, apa saja yang Allah kehendaki terjadi. Wa amsalu dzalika wa hadhihi al-iradatu hiya madlulul lam fi qawlihi wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Dan yang semisal itu, dan iradah ini, iradah kauniyah ini, itulah yang ditunjukkan oleh lam pada perkataan Allah wala yazaluna mukhtalifin. Mereka terus-menerus berselisih. Terus-menerus berselisih ini dikehendaki secara apa? Secara apa berarti? Hamzah. Secara kauni, karena secara syar'i dicintai tidak? Tidak. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang Allah kehendaki. Walidzalika khalaqahum. Nah, jadi walidzalika khalaqahum, lam di sini nah menunjukkan apa? Iradah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk itu secara kauni. Baik, bukan hikmah diciptakannya mereka untuk berselisih, tidak, tapi apa? Secara kauni Allah kehendaki untuk mereka berselisih. Qala salaf khalaqa fariqan lil ikhtilaf wa fariqan lir rahmah wa lamma kanatir rahmah huna al iradah wa hunaka kauniyah waqa al murad biha fa qaumun ikhtalafu wa qaumun rahimu. Maka sebagian salaf mengatakan Allah menciptakan segolongan dikehendaki untuk mereka berselisih dan segolongan yang lain dikehendaki untuk mendapatkan rahmat secara kauni. Maka tatkala rahmah tayyib di sini Allah Subhanahu wa taala kehendaki, nah, dan tatkala rahmah di sini Allah kehendaki dan di sana memang betul terjadi, maka berarti terjadilah dua golongan. Satu golongan mereka berselisih dan golongan yang lain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh iradah kauniyah. Qala wa amma na'utsani fa huwa al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah. Ada jenis yang kedua, iradah diniyah syar'iyyah. Yang sama dengan apa? Iradah diniyah syar'iyyah sama dengan apa, Thaqif? Mahabbah. Baik. Wa hiya mahabbatul murad, yaitu kecintaan Allah kepada yang dikehendaki.
wa ridahu, dan keridhaan Allah pada hal yang dikehendaki tersebut. Alhamdulillah. Wa mahabbatu ahlihi wa ridha anhum, dan kecintaan Allah kepada orang yang melakukannya dan keridhaan Allah kepada mereka. Wa jazaohum bil husna, dan balasan Allah untuk mereka dengan surga. Ini iradah syar'iyyah. Berarti berkaitan dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah syariatkan. Kama qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian secara syar'i, dan Allah tidak menghendaki kesulitan menimpa kalian. Wa qauluhu ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki menjadikan untuk kalian kesulitan. Ini secara syar'i, ya tidak. Tapi apakah kaum muslimin senantiasa berada dalam kemudahan terus, atau mereka kadang-kadang mengalami kesulitan? Kadang mengalami kesulitan. Secara kauni Allah terkadang tetapkan ada kesulitan yang menimpa mereka. Walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Akan tapi Allah kehendaki untuk Allah membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Ini secara syar'i. Wa qauluhu yuridullah liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian hukum-hukum syar'inya dan memberikan hidayah untuk kalian, memberi petunjuk pada kalian sunanal ladzina min qablikum, jalan orang-orang sebelum kalian, dan Allah menghendaki untuk memberikan taubat pada kalian. Wallahu alimun hakim. Ini iradah syar'iyyah. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah menghendaki untuk kalian bertobat, tapi orang yang mengikuti syahwat malah menginginkan untuk mereka menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Baik. Nah, pada wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat ini iradah apa? Iradah apa, Abdurrahman? Iradah hamba. Baik. Ini bukan iradah Allah. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima, ini iradahnya hamba. Maka di sini juga dalil bahwasanya hamba ada ditetapkan iradah padanya. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki untuk diringankan bagi kalian, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Baik. Qala fa hadhihi al-iradatu la tastalzimu wuqu' al-murad illa an yata'allaqa bihi an-naw'ul awwal min al-iradah. Qamah di sini. Iradah ini yaitu iradah syar'iyyah, tidak melazimkan terjadinya perkara yang dikehendaki, kecuali apabila berkaitan juga dengannya jenis yang pertama dari iradah tadi. Apa jenis yang pertama, Ahmad? Iradah kauniyah. Jadi dari sini kita ketahui iradah syar'iyyah tidak mesti terjadi kecuali apabila juga berkaitan juga apa? Terkumpul padanya iradah kauniyah. Wa hadza kanatil aqsamu arba'ah. Walihada dalamnya ya. Taib di komah tadi sebelumnya, kemudian kata Syekhul Islam walihada kanatil aqsamu arba'atan. Oleh karena itulah berarti kondisinya terbagi menjadi 4. Berkaitan dengan apa? 2 iradah tadi, antara terjadi dan tidaknya itu bisa terbagi menjadi 4 keadaan. Ahaduha, yang pertama, ma ta'allaqat bihil iradatan.
yaitu perkara yang terkait padanya dua iradah sekaligus. Berarti ada padanya iradah syar'iyah dan ada padanya iradah kauniyah. Berarti perkara ini mesti terjadi dan pada hal yang Allah cintai, ya tidak? Karena dua iradah ada. Nah, wa huwa ma waqa'a fil wujud minal a'mali shalihah. Yaitu yang dua iradah bergabung berarti apa? Perkara-perkara yang terjadi yang berupa amalan-amalan saleh. Itu mesti padanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Fa innallaha aradahu iradata dinin wa syar'in. Fa innallaha aradahu iradata dinin wa syar'in. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada terjadinya amalan soleh tadi secara agama dan secara syar'i Allah kehendaki. Fa amara bihi wa ahabbahu wa radiyah, sebab Allah memerintahkannya, mencintainya dan ridha pada amalan soleh. Wa aradatu iradata kaunin. Nah, wa aradahu iradata kaunin, dan sekaligus di sini Allah kehendaki secara kauni. Makanya berarti fa waqa'a, maka mesti terjadi. Maka terjadilah hal tersebut, yaitu amalan soleh yang dilakukan hamba. Walau la dzalika lamma kana, kalaulah bukan karena ada iradah kauniyah padanya, lamma kana, maka tidak akan terwujud, tidak akan terjadi. Baik. Wa tsani, kondisi kedua, ma ta'allaqat bihil iradatud diniyah faqat. Perkara yang berkaitan dengan iradah diniyah saja. Iradah diniyah sama dengan iradah syar'iyah sama dengan apa tadi? Samin? Mahabbah. Ya, perkara yang ada padanya iradah syar'iyah tak. Berarti apa itu contohnya? Wa huwa ma amarallahu bihi minal a'mali salihah fa'asa dzalikal amra al-kuffaru wal fujjaru. Antum harakati. Yaitu perkara yang Allah perintahkan berupa amalan-amalan saleh. Tapi orang-orang kafir dan orang-orang fajir bermaksiat terhadap perintah tersebut. Berarti terjadi atau tidak yang diperintahkan oleh Allah ini, amalan saleh ini? Terjadi atau tidak? Bapak, tidak terjadi walaupun Allah kehendaki secara syar'i, tapi tidak terjadi. Kenapa kok tidak terjadi? Kenapa tidak terjadi? Padahal Allah menghendaki secara syar'i, tapi kok kenapa tidak terjadi? Ibadahnya orang kafir, orang fajir. Karena Allah secara kauni tidak menghendakinya. Baik. Fatilka kulluha iradatu dinin wa huwa yuhibbuha wa yardaha law waqa'at walau lam taqa. Maka itu semua adalah iradah secara agama, secara syar'i. Dan Allah mencintai serta meridainya. Baik, law waqa'at walau lam taqa. Nah, Allah mencintai dan merindai seandainya terjadi. Dan bahkan walaupun tidak terjadi, Allah menghendaki secara syar'i perkara-perkara tersebut, yaitu amalan-amalan saleh yang dilakukan hamba. Pasal sekarang keadaan yang ketiga, ma ta'allaqat bihi al-iradatul kauniyatu faqat. Yang ketiga adalah yang berkaitan perkara yang terkait dengan iradah kauniyah saja. Ya, perkara ini terkait dengan iradah kauniyah saja, berarti mesti terjadi, ya kan? Tapi tidak Allah cintai. Nah, ini mudahnya. Wa huwa ma qaddarahu wa sya'ahu minal hawadits allati lam ya'mur biha. Yaitu perkara-perkara yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan dan Allah kehendaki berupa kejadian-kejadian yang Allah tidak perintahkan secara syar'i. Jadi secara syar'i tidak diperintahkan hal ini. Berarti tidak Allah kehendaki secara syar'i. Tapi terjadi. Berarti di situ hanya ada iradah kauniyah saja. Kal mubahat, seperti perkara-perkara mubah.
wal ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Terjadinya maksiat Allah kehendaki secara kauni, tapi secara syar'i tidak. Fa innahu lam ya'mur biha, karena Allah tidak memerintahkan. Wa lam yardaha, dan Allah tidak meridainya. Wa lam yuhibbaha, dan Allah tidak mencintainya. Idh huwa la ya'muru bil fahsya wa la yarda li ibadihil kufur. Sebab Allah tidak mencintai perbuatan fahisyah dan Allah tidak meridai perbuatan kufur pada hambanya. Walaula masyiatuhu wa qudratuhu wa khalquhu laha lama kanat wa lama wujidat. Seandainya saja bukan karena kehendak Allah dan kudrahnya serta penciptaannya, maka tidak akan terjadi dan tidak akan ada. Taib. Fa innahu masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, karena apa saja yang Allah kehendaki mesti akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Yaitu kehendak yang dimaksud di sini kehendak kauni. Warabi, yang keempat, ma lam tata'allaq bihi hadhil iradah, yaitu perkara yang tidak ada kaitannya dengan iradah Allah sama sekali. Wala hadhihi, nah, ma lam tata'allaq bihi hadhil iradatu wala hadhih. Komah di sini. Itu perkara yang tidak berkaitan dengan iradah kauniyah ini, tidak pula dengan iradah syar'iyah. Yaitu perkara yang tidak ada kaitannya dengan iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Berarti kita berikan contoh, berarti mesti perkara ini terjadi atau tidak? Yang tidak ada kaitannya dengan iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Berarti terjadi atau tidak, syukran? Hah? Hah? Sekarang fokus. Ya, yang keempat ini kondisi apa? Tidak ada kaitan dengan iradah Allah sama sekali. Tidak ada kaitan dengan iradah syar'iyah, tidak ada kaitan dengan iradah kauniyah. Berarti terjadi atau tidak? Hah? Apa? Tidak terjadi, ya kan? Kalau tidak ada kaitan dengan kauniyah mesti tidak akan terjadi. Kemudian juga dicintai atau tidak ini Ahmad? Hah? Dicintai atau tidak? Tidak, karena tidak ada kaitan dengan iradah syariah. Berarti antum contohkan perkara yang tidak terjadi dan tidak dicintai. Tidak terjadi dan tidak dicintai. Nah, baik. Fahadha ma lam yakun min anwa'il mubahat wal ma'asi. Maka untuk jenis dan kondisi yang keempat ini, yaitu perkara-perkara yang tidak terjadi dari berbagai macam perkara mubah dan kemaksiatan. Seperti contohnya apa? Kufurnya Abu Bakar. Kufurnya Abu Bakar terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Dicintai atau tidak? Tidak dicintai. Paham? Karena kufurnya Abu Bakar jelas tidak terjadi. Abu Bakar seorang sahabat yang terbaik. Tidak terjadi. Dan Allah tidak mencintai kekufuran Abu Bakar. Nah, secara syar'i. Ya. Baik, barakallahu fiikum. Ini pembagian dua iradah penting sekali untuk dipahami, akhwan. Karena Mu'tazilah, Qadariyah tersesat di antara sebabnya tidak membedakan dua jenis iradah tersebut. Naktahi bihadza, subhanakallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta